Selamat malam Pak Aan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang RAM atau memori. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan dengan alat memori urut seperti tape magnetik, disk, dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. RAM pertama kali dikenal pada tahun 60-an. Hanya saja, saat itu memori semikonduktor belumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu, lebih lazim untuk menggunakan memori utama magnetik. Biasanya, RAM dapat ditulis dan dibaca. Berlawanan dengan ROM atau Read Only Memory, RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa ROM merupakan jenis lain dari RAM, karena sifatnya yang sebenarnya juga random access seperti SRAM ataupun DRAM. Hanya saja, memang proses penulisan pada ROM membutuhkan proses khusus yang tidak semudah dan fleksibel seperti halnya pada SRAM atau DRAM. Selain itu, beberapa bagian dari space address RAM atau memori utama dari sebuah sistem yang dipetakan ke dalam satu atau dua chip ROM. Fungsi RAM. Pertama, menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang keempat, untuk membantu kinerja komputer Anda agar bisa menyimpan data secara sementara. Jenis-jenis RAM. Pertama, RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard yang diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Dua, ada DRAM. Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Dinamakan dynamic karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. 3. FPRAM. Memori jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. RT page itu sendiri merupakan bagian dari memori yang terdapat pada sebuah row address. Ketika sistem membutuhkan isi suatu alamat memori, FPM tinggal mengambil informasi mengenainya berdasarkan indeks yang telah dimiliki. FPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris atau row yang sama dari jenis memori sebelumnya. 4. EDORAM. Pada tahun 1995, diciptakanlah memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory atau EDO DRAM yang merupakan penyempurnaan dari FPM. Memori EDO dapat mempersingkat read cycle-nya sehingga dapat meningkatkan kinerja sekitar 20%. Walaupun EDO merupakan penyempurnaan dari FPM, namun keduanya tidak dapat dipasang secara bersamaan karena adanya perbedaan kemampuan. Memori EDO DRAM banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. 5. SDRAM PC66. Pada peralihan tahun 1996 sampai 1997, Kingston menciptakan sebuah modul memori di mana dapat bekerja pada kecepatan atau frekuensi bus yang sama atau sinkron dengan frekuensi yang bekerja pada prosesor. Itulah sebabnya mengapa Kingston menamakan memori jenis ini sebagai Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM. SDRAM ini kemungkinan lebih dikenal sebagai PC66 karena bekerja pada frekuensi bus 66 MHz. Berbeda dengan jenis memori sebelumnya yang membutuhkan tegangan kerja yang lumayan tinggi, SDRAM hanya membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt dan mempunyai access time sebesar 10 nanosecond. Dengan kemampuan yang terbaik saat itu dan telah diproduksi secara massal, bukan hanya oleh Kingston saja, maka dengan cepat memori PC66 ini menjadi standar memori saat itu. 6. SDRAM PC100. Standar baru ini diciptakan oleh Intel untuk mengimbangi sistem chipset i440BX dengan sistem slot 1 yang juga diciptakan oleh Intel. Chipset ini didesain untuk dapat bekerja pada frekuensi bus sebesar 100 MHz. Karena bus sistem bekerja pada frekuensi 100 MHz,
Sementara Intel tetap menginginkan untuk menggunakan sistem memori SDRAM, maka dikembangkanlah memori SDRAM yang dapat bekerja pada frekuensi bus 100 MHz. Seperti pendahulunya, PC66, memori SDRAM ini dikenal dengan sebutan PC100. Dengan menggunakan tegangan kerja sebesar 3,3 volt, memori PC100 mempunyai access time sebesar 8 nanosecond, lebih singkat dari PC66. Selain itu, memori PC100 mampu mengalirkan data sebesar 800 MB per detiknya. Hampir sama dengan pendahulunya, memori PC100 telah membawa perubahan dalam sistem komputer. Ketujuh, ada DRDRAM. Pada tahun 1999, Rambus menciptakan sebuah sistem memori dengan arsitektur baru dan revolusioner. Oleh Rambus, memori ini dinamakan Direct Rambus Dynamic Random Access Memory. Dengan hanya menggunakan tegangan sebesar 2,5 volt, RDRAM yang bekerja pada sistem bus 800 MHz melalui sistem bus yang disebutkan dengan Direct Rambus Channel mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya, di mana 1 GB sama dengan 1000 MHz. Sayangnya, kecanggihan DRDRAM tidak dapat dimanfaatkan oleh sistem chipset dan prosesor pada kala itu, sehingga memori ini kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak dan harganya yang sangat mahal. 8. RDRAM PC800. Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lainnya dengan kemampuan yang sama dengan DRDRAM. Perbedaannya hanya terletak pada tegangan kerja yang dibutuhkan. Jika DRDRAM membutuhkan tegangan sebesar 2,5 volt, maka RDRAM PC800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. Nasib memori RDRAM ini hampir sama dengan RDRAM. Kurang diminati jika tidak dimanfaatkan oleh Intel. Intel yang telah berhasil menciptakan sebuah prosesor berkecepatan sangat tinggi membutuhkan sebuah sistem memori yang mampu mengimbanginya dan bekerja sama dengan baik. Memori jenis SDRAM sudah tidak sepadan lagi. Intel membutuhkan yang lebih dari itu. Dengan dipasangkannya Intel Pentium 4, nama RDRAM melambung tinggi dan semakin lama harganya semakin turun. 9. SDRAM PC 133. Selain dikembangkannya memori RDRAM PC800 pada tahun 1999, memori SDRAM belumlah ditinggalkan begitu saja, bahkan oleh Viking. Malah semakin ditingkatkan kemampuannya. Sesuai dengan namanya, memori SDRAM PC133 ini bekerja pada bus frekuensi 133 MHz dengan access time sebesar 7,5 nanosecond dan mampu mengalirkan data sebesar 1,06 GB per detiknya. Walaupun PC133 dikembangkan untuk bekerja pada frekuensi bus 133 MHz, namun memori ini juga mampu berjalan pada frekuensi bus 100 MHz, walaupun tidak sebaik kemampuan yang dimiliki oleh PC100 pada frekuensi tersebut. 10. SDRAM PC150. Perkembangan memori SDRAM semakin menjadi-jadi setelah Mushkin, pada tahun 2000, berhasil mengembangkan chip memori yang mampu bekerja pada frekuensi bus 150 MHz. Walaupun sebenarnya belum ada standar resmi mengenai frekuensi bus sistem atau chipset sebesar ini. Masih dengan tegangan kerja sebesar 3,3 volt, memori PC150 mempunyai access time sebesar 7 nanosecond dan mampu mengalirkan data sebesar 1,28 GB per detiknya. 11. DDR SDRAM. Masih di tahun 2000, krusial mengembangkan kemampuan memori SDRAM menjadi 2 kali lipat. Jika pada SDRAM biasa hanya mampu menjalankan instruksi sekali setiap satu clock cycle frekuensi bus, maka DDR SDRAM mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan secara penuh satu gelombang frekuensi. Jika pada SDRAM biasa hanya melakukan instruksi pada gelombang positif saja, maka DDR SDRAM menjalankan instruksi baik pada gelombang positif maupun gelombang negatif. Oleh karena itu, memori ini dinamakan DDR SDRAM, yang merupakan kependekan dari Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. 12. DDR RAM. Pada 1999, dua perusahaan besar mikroprosesor, Intel dan AMD, bersaing ketat dalam meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun menemui hambatan, karena ketika meningkatkan memori bus ke 133 MHz, kebutuhan memori atau RAM akan lebih besar. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, maka dibuatlah DDR-RAM, atau Double Data Rate Transfer, yang awalnya dipakai pada kartu grafis. Karena sekarang Anda bisa menggunakan hanya 32 MB untuk mendapatkan kemampuan 64 MB.
AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboardnya. Faktor-faktor penting pada RAM. Pertama, tipe menerangkan jenis atau variasi RAM berdasarkan teknologi yang digunakan, seperti SDRAM, DDR, atau DDR2. Hal ini kadang juga disebut sebagai interface. Contoh, VC-Pro DDR256MB PC266 berarti menggunakan teknologi DDR. Kedua, capacity. Capacity menerangkan seberapa besar kapasitas penyimpanan data RAM dalam satuan gigabyte atau megabyte. Kapasitas merupakan faktor terpenting pada sebuah RAM karena fungsinya sebagai penyimpan data. Contoh, VC-Pro DDR2 512MB PC 4300 berarti memiliki kapasitas 512 MB. Ketiga, FSB, singkatan dari Frontside Bus, yaitu besar jalur data antara prosesor dan RAM dalam satuan MHz. Satuan FSB prosesor dan RAM harusnya memiliki angka yang sama ditransfer secara optimal. Contoh, VC-Pro DDR2 256 MB PC 3200 berarti memiliki FSB 400 MHz. PC 3200 dibagi 8 byte. Fungsi. Fungsi menerangkan fungsi dari RAM, seperti unbuffered digunakan pada desktop, ECC atau register keduanya digunakan pada server. Unbuffered merupakan tipe RAM yang biasa digunakan oleh komputer secara umum. ECC atau Error Correction Code biasa dipakai pada komputer workstation atau low-end server, dan ECC register umum dipakai pada medium to high-end server. Contoh, VC-Pro DDR2 1GB PC 4300. ECC register artinya memiliki fungsi ECC register pada modulnya. Bandwidth. Bandwidth merupakan besar data yang dapat ditransfer atau diolah dalam waktu 1 detik. Biasanya satuannya adalah Mbps atau megabyte per second. Bandwidth bisa didapat dari perkalian FSB kali arsitektur. Arsitektur RAM adalah 64 bit atau 8 byte. Sehingga jika DDR PC 266 memiliki FSB 266 MHz sama dengan 266 MHz kali 8 byte, sama dengan 2100 MB per second. Ini artinya bahwa DDR PC 266 FSB sama dengan DDR PC 2100 bandwidth. Contohnya, VC-Pro DDR2 512 MB PC 4300 artinya memiliki bandwidth 4300 MB per second. Jumlah IC. Jumlah IC menerangkan banyak chip atau IC yang dipasang pada modul RAM. Semakin sedikit jumlah IC-nya, semakin tinggi densitas atau kapasitas per IC-nya. Umumnya adalah 4, 8, 16 IC pada RAM standar. Pada RAM ECC memiliki jumlah IC 9 dan 16. Dan pada ECC register memiliki jumlah IC 9 dan 16 ditambah 1 ICC yang berfungsi sebagai register. Contoh, VC-Pro DDR256 MB dapat memiliki 4, 8, atau 16 IC. Apabila menggunakan 4 IC, artinya densitas IC sama dengan 64 MB. 8 IC sama dengan 32 MB, dan 16 IC sama dengan 16 MB. IC yang dipasang hanya pada satu sisi keping RAM disebut single slide, 4, 8, atau 9 IC contohnya. Sedangkan yang dipasang pada dua keping RAM disebut double slide, contohnya 16 dan 18 IC. Berikut adalah sumber materi dari presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan tingkah laku. Terima kasih Pak An atas perhatiannya. Selamat malam.